Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya dan semoga hari ini, pada siang hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan. Dan pada siang hari ini saya akan memperkenalkan konsep dasar dari JSS 75 sebagai lembaga edukasi trading. Jadi ini kelas pertama teman-teman, perkenalan ya, dan materi apa yang akan nanti kita dalami ya. Pertama-tama saya memperkenalkan JSS 75 ini sebagai lembaga yang independen, artinya tidak ada keterkaitan dengan siapapun, baik dengan broker atau dengan siapapun ya. Jadi tujuan kita adalah untuk melatih teman-teman menjadi seorang trader yang bebas, tidak terpengaruh oleh siapapun. Jadi teman-teman punya konsep dan dasar teori yang kuat ya. Nanti setelah itu teman-teman boleh mengembangkan sendiri, monggo silahkan. Saya bukan mengajari teman-teman untuk tidak percaya dengan robot ataupun dengan indikator dan lain sebagainya. Nanti silahkan setelah teman-teman itu mempunyai dasar teori dan pegangan yang kuat ya. Di sini saya menyampaikan dengan istilah Jawa yang disebut lumintu. Lumintu ini artinya sedikit demi sedikit tetapi rutin, kita selalu profit ya. Konsepnya itu, daripada kita menunggu lama floating sampai berhari-hari, kita susah tidur, ibadah pun tidak nyaman, dan kita mau bepergian ketakutan kalau kita MC dan lain sebagainya. Makanya saya konsepnya cukup sederhana, yaitu lumintu, artinya konsisten, profit konsisten, sedikit demi sedikit kita kumpulkan sampai hingga mencapai target yang kita inginkan. Target dari sebuah trading itu sebenarnya tidak terlalu mulu-mulu. Jangan seperti yang teman-teman dengar dari orang lain atau screenshot dari tetangga-tetangga grup ya. Ada yang masuk 10 lot, 5 lot, 7 lot. Itu bukan diri Anda ya, dan Anda tidak tahu persis sebenarnya bagaimana ya. Itu yang jauh lebih penting ya. Jadi saya mengingatkan terlebih dahulu, trading ini ngeri-ngeri sedap. Kalau teman-teman lengah saja, tidak punya dasar teori, nanti akan menyesal seumur hidup. Uang Anda akan hilang sia-sia. Kalau Anda untuk membayar seorang guru atau instruktur atau pembimbing, itu jauh lebih murah daripada Anda nanti akan loss habis-habisan dulu, baru Anda mencari teori, bahkan sampai bisa stres. Ya. Makanya selalu saya mengatakan eling lan waspada, artinya eling lan waspada di sini selalu ingat, ya, selalu ingat bahwa segala sesuatu itu butuh proses, ya, dan waspada, cari instruktur atau guru yang tepat. Jadi saya pun dulu juga sama, mengalami hal yang sama, makanya saya bisa menceritakan. Setelah mendapatkan instruktur atau guru, teman-teman berlatihlah dengan baik, ya, mencoba menguji dari mulai per satu, didalami sampai hingga teman-teman itu fokus mempunyai satu pegangan yang kuat bahwa trading saya itu punya bekal. Jangan sampai bondo nekat, ya. Nah, setelah teman-teman berlatih dengan baik dan menguji, setelah itu benar dan tepat, ya kan, baru teman-teman boleh melaksanakan uji pertama, yaitu dengan real sen, boleh, ya. Tapi jangan langsung ke real USD karena nanti ada peran psikologi di situ. Peran psikologi dalam dunia trading ini sangat mutlak. Karena mindset manusia pada dasarnya itu pinginnya untung, tetapi rugi nggak mau. Ya. Jadi inilah yang akan merusak mindset teman-teman dalam belajar. Kalau dalam belajar berawal dengan pikiran nanti profit yang banyak, itu teman-teman akan kecewa. Karena prosesnya ini akan sangat panjang sekali. Ya. Pertama-tama saya akan memberikan gambaran secara umum dulu ya. Trader itu dibagi menjadi dua. Trader scalper dan swinger. Ya. Scalper sendiri ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu scalping, permainan skala pendek, dan yang kedua adalah hit and run,
atau orang mungkin bisa menyebutnya sniper. Kenapa dikatakan hit and run? Karena dia itu menabrak arus tren, ya, menabrak arus dari tren. Jadi mereka masuk dengan cepat dan keluar pun dengan cepat. Apakah ini berbahaya, Pak? Semua trading itu berisiko. Cuman kita nanti akan menjelaskan di dalam materi ini ada yang namanya manajemen risiko. Risikonya bagaimana kalau begini, kalau kita main tren bagaimana risikonya. Nanti semuanya akan dibahas di kelas ini. Ya. Ini saya akan menggambarkan secara umum. Kalau swinger ini dibagi dua, long swing dan middle swing. Nanti semua teman-teman akan dikasih materi ini, tetapi ini untuk latihan membaca jangka panjang. Biasanya ini lebih mudah digunakan di dunia forex, ya, jangan di metal, karena metal ini volatilitasnya tinggi. Saya ingatkan, ini jangan digunakan untuk metal, karena metal itu gerakannya tidak bisa ditebak, terutama XAU USD. Ya, susah ditebak. Teman-teman kalau mau main long swing atau middle swing, sekalian ke time frame yang tertinggi, main dengan pair yang forex, baik mayor pair maupun cross pair. Silakan. Nanti semua akan diajarkan di sini juga. Ini secara gambaran umum perbedaan hit and run dan scalping. Ini tidak perlu saya jelaskan, nanti pada tingkatan prakteknya nanti akan teman-teman bisa melihat sendiri. Sama juga. Nah, pokoknya inti dari perbedaan swing dan scalper itu perbedaannya yang paling mendasar adalah tentang money management dan kekuatan modal. Money management di sini dibagi manajemen risiko, ya kan, dan money management penataan keuangannya. Tentunya kekuatan modal ini juga berpengaruh juga, scalper pun juga berpengaruh. Timbang perbedaannya, dia tahu risiko pendeknya di mana. Kalau seorang scalper. Nah, ini materi pokok kita. Nah, ini teman-teman, bagi yang sudah pernah belajar, tolong skip dulu ilmunya, nanti kita ambil materi kita, kemudian kita uji bersama-sama. Dalam waktu 2 minggu, nanti teman-teman akan mempelajari materi-materinya dulu. Nanti masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 minggu, nanti untuk praktek diskusi, dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman sebelum terjun nanti supaya teman-teman punya dasar teori yang kuat. Ya. Materi yang pertama ini pola candle, kombinasi candle dan multi time frame. Ya. Bagaimana nanti cara-cara penggunaannya? Nah, nanti kita jelaskan materi per materi dan bagaimana cara OP-nya dan take profit-nya. Nanti kita akan pelajari juga. Materi yang kedua ini juga tidak kalah penting. Ini merupakan garis pembatas bahasanya. Materi kedua itu berkaitan dengan support, resisten, retrace, ring harian, dan trendline. Tentunya teman-teman namanya sudah kenal. Semuanya saya kira sudah kenal kalau sudah trading. Nggak mungkin teman-teman itu belajar trading kalau tidak diawali dengan kesulitan dulu, maka baru mencari guru di kelas ini, ya kan. Semoga teman-teman di belajar di JSS 75 ini akan menjadi satu pegangan buat teman-teman nanti untuk mengembangkan ke ilmu-ilmu berikutnya. Ya. Ini sudah saya jelaskan tadi cara entry dengan materi 1 dan materi 2. Ini ada semuanya, cuman saya terangkan dengan tulisan, saya mendingan dengan praktek, itu jauh lebih mudah dan lebih efektif. Materi ketiga ini pemilihan pasar. Teman-teman harus mempelajari karakteristik pasar. Pasar yang teman-teman hadapi. Apakah itu volatilitasnya tinggi atau volatilitasnya sedang, dan apakah volatilitasnya itu rendah. Itu bisa dilihat dari ring hariannya. Nanti teman-teman juga saya ajarin cara manualnya menghitung ring harian dan bagaimana menentukan titiknya, supportnya ataupun resistennya. Nanti kita akan menggambarkan satu persatu. Jadi supaya
supaya teman-teman tahu ring hariannya, bukanya di sini, tutupannya di sini. Nanti kita akan tahu. Pemilihan pasar berdasarkan pergerakan harga atau price action. Ini teman-teman harus disadari. Kalau teman-teman suka yang floating, gitu, itu yang nggak tahu, saya masing-masing kan punya konsep. Kita pernah melihat dan pernah belajar kemana-mana, pada senang nunggu floating, karena pasar ini adalah pasar yang lambat. Kalau saya jujur aja, yang pertama ini pasar dalam kondisi lambat, saya tidak mau masuk. Karena terlalu lama menunggu. Dan kita akan menyebabkan kejenuhan dan mempengaruhi psikologi kita. Pasar dalam kondisi sedang, ini lumayan bisa kita ambil, ya, kalau posisinya. Tapi nanti untuk teman-teman belajar tahap awal, bolehlah dengan pasar kondisi lambat. Terus yang ketiga, pasar dalam kondisi volatilitas tinggi, seperti ada berita atau news. Teman-teman harus paham, ya, cara mengatasi news. News itu jangan dihindari, tapi dikaji, dipelajari, kemudian dipraktekkan. Karena kita tidak bisa menghindar dengan namanya news. Ya. Paling kita bisa menghindar, kita tidak entry ketika ada news. Nah, itu boleh-boleh aja. Monggo, silahkan. Tapi nanti saya akan ajarkan semua bagaimana cara menghadapi news. Materi keempat ini adalah money management dan manajemen risk. Ya, tentunya teman-teman sudah kenal semuanya lah materi-materi ini. Tetapi untuk JSS 75 nanti ada clue tersendiri, ada cara sendiri untuk membedah yang namanya money management dan manajemen risk. Bagaimana meletakkan money management? Berapa risiko yang akan kita sesuaikan? Bagaimana kita supaya profit dengan menggunakan money management tersebut? Ya. Nah, ini MM dan MR itu manajemen dan manajemen risk itu juga bisa sebagai sarana entry nanti. Nanti akan kita jelaskan ya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi MM itu juga dipandang kita untung, kita profit sekian, ruginya sekian, 1:5, 1:8. Tidak ada teori yang baku seperti itu di JSS 75 terutama. Tidak ada yang baku. Semua tergantung pada price action. Jam per jamnya yang terjadi tiap harga. Jadi teman-teman yang punya teori-teori dulu yang teman-teman sudah pada belajar, sebaiknya di skip dulu atau ditinggalkan dulu, kita mengarah kepada materi JSS 75 supaya teman-teman tidak kecampur aduk, nanti akan menyesal, nanti akhirnya bingung, acak-acakan, malah tidak punya konsep yang kuat. Nah, ini ada materi kelima, kita ada yang namanya recovery. Recovery itu kalau kita berbalik arah atau dan lain sebagainya, pasar itu mendadak berbalik arah. Yang pertama itu adalah cut loss. Yang kedua itu averaging atau menambah lot dengan satu arah. Tapi tentunya dengan mempertimbangkan ya tadi itu money manajemennya, artinya ketahanannya kuat nggak. Switching ini mengganti arah. Ketika pasar itu berbalik, yang awal kita cut loss, misalnya buy, terus kita cut loss, berubah menjadi sell. Dengan tentunya lotnya ditambah, karena kita sudah mengalami kerugian. Tapi langkah yang paling aman, yang awal, itu adalah yang salah arah tadi di cut loss dulu, baru kita masuk. Jadi jangan sampai dikunci. Nah, ini berbeda. Kalau mengunci itu namanya hedging. Ya, dengan lot yang sama. Tetapi yang lot atasnya, misalnya buy, kita kemudian berubah menjadi sell dengan lot yang sama, tapi yang buy-nya ini tidak dibuang, dibiarkan. Kalau switching, ini harus dibuang. Ya. Harus di cut loss dulu, baru mengganti arah. Ini perbedaannya di situ. Nanti dengan praktek, teman-teman akan lebih mudah. Nah, saya tidak menerangkan satu persatu, nanti teman-teman tergantung psikologi teman-teman sendiri. Yang mantap itu digunakan apa? Apakah cut loss atau averaging atau switching ataupun hedging. Nanti monggo silahkan teman-teman sendiri nanti yang akan mengambil keputusan setelah kita praktekkan semua. Ini materi breakout. Teman-teman tahu breakout gitu. Breakoutnya bagaimana gitu. Ini ada breakout yang disebut
breakout resisten, breakout retrace, breakout ring harian, atau trend line. Ya. Nah, nanti di sini ada syarat sahnya breakout. Nanti kalau kita nggak praktek, lihat MetaTrader 4-nya, nanti kita bingung. Ya kan? Taunya kalau sudah nongol warna yang berbeda atau warna yang sama, maka breakout. Gitu. Nanti supaya pengertiannya itu tahu, jelas, nah, di situ baru kita tahu risikonya. Jangan kita untung-untungan. Ini juga ada yang disebut reversal, ya. Ini syarat sahnya breakout juga ada, tapi tidak, nanti kita kecenderungan ke arah prakteknya saja. Ini ada reversal, ya. Syarat sahnya reversal itu bagaimana? Ya, nanti teman-teman bisa kita pelajari langsung di MT4-nya. Ya. Ini sama dengan kajian breakout tadi, cuman berbalik arah, ya kan? Berbalik arah posisinya. Materi ke-7 ini tentang psikologi trading. Psikologi trading ini teman-teman kadang-kadang menganggap remeh, tapi padahal ini vital sekali. Ya. Psikologi trading itu tidak membuat profit, justru ini kunci profitnya itu di psikologi trading, karena berkaitan dengan kenyamanan Anda melakukan perdagangan. Nah, salah satunya pengendalian emosional entry, kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mengendalikan emosional itu tidak ada kewajiban seorang trading itu setiap hari harus entry, tidak ada. Yang ada, apakah pasar itu pernah kita kenal atau kita sudah yakin konfirmasi maupun arahnya, baru teman-teman boleh entry. Terus yang jelas teman-teman harus membuat rencana kerja, target profit yang konsisten serta realistis. Jadi jangan modal 1.000 satu hari pinginnya untung $500, itu nggak realistis, itu pasti MC. Ya. Untung yang realistis itu 1-3% itu sangat realistis sekali. Ya, teman-teman punya target yang sederhana saja. 1% saja bersyukur, kalau 1 bulan itu sudah 20%. Ya. Itu sudah sangat bersyukur sekali. Ya. Terus psikologi trading supaya teman-teman itu tidak terombang-ambing dengan grup sana, grup sini, profitnya orang sana, profitnya orang sini. Teman-teman bebaskan dulu diri teman-teman sebagai seorang trader yang bebas. Jadi menerima ilmu dari manapun, tetapi perlu dengan secara ilmiah ada kajian, ada uji hipotesis, sampai hingga menjadi sebuah kesimpulan. Gunakanlah uang yang bebas, artinya uang bebas ini jangan sampai ada uang hutang atau uang orang lain. Tapi nanti teman-teman setelah mahir, ya kan, setelah mahir banyak kesempatan untuk pengelolaan keuangan orang lain. Tentunya teman-teman akan diuji dulu sampai sejauh mana kemampuannya. Ya. Nah, ini materi ke-8, ini ada hanya materi bonus. Saya akan memberikan indikator ciri khas kita, ya, indikator ciri khas kita saja. Ciri khas kita. Nah, ini saran dan pesan buat teman-teman, gunakanlah latihan sarana demo dulu. Ya. Maksud saya tadi, bukan demo seumur hidup, bukan. Maksudnya demo itu sampean untuk sarana menguji teorinya tadi. Apakah teorinya itu benar atau tidak. Terus jangan demonya menggunakan 1 juta US dollar. Gunakanlah demo yang realistis. Misalnya teman-teman mampunya 1.000 US. Ya sudahlah, gunakan 1.000 US demonya. Nanti desainnya juga sama. Ya kan. Dan gunakan broker yang mempunyai fasilitas sesuai karakteristik teman-teman atau sebagai trader. Mungkin teman-teman senang main cepat, maka cari broker yang spreadnya kecil. Ya. Jadi teman-teman nanti memilih sendiri. Nah, berlatihlah dengan tekun dan teliti, karena tidak mudah orang untuk bekerja, mendapatkan profit itu kalau tidak tanpa perjuangan. Ya. Jangan dilihat
hasilnya, tetapi prosesnya. Mohon dilihat prosesnya. Berapa bulan, berapa tahun, berapa kerugian dia, investasi dia, dari buat belajar, dari kerugian, dari waktu, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu yang mahal. Ya. Ini yang terakhir yang menyebabkan trader itu sering gagal. Karena ada keraguan untuk mengambil keputusan entry. Dan exit dikarenakan tidak punya pegangan dasar teori yang kuat. Atau keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu sebetulnya tidak ada dalam dunia trading. Ya, yang ada profit atau loss. Tetapi itu harus 80% minimal, itu banyak profitnya dibanding loss-nya. Makanya ada sebuah dasar teori yang harus kita pegang. Kalau tidak, kita akan acak-acakan dan akan hancur trading kita. Ingat, modal yang Anda gunakan itu akan menghantui Anda ketika Anda mengalami kegagalan cukup besar. Jadi teman-teman harus memahami risiko tentang penggunaan lot, time frame sebagai acuan keputusan. Ya, teman-teman harus paham. Nah, teman-teman untuk pertama-tama kali belajar bagi seorang pemula, amati dulu candle dan sadari tentang pair yang kita hadapi. Apakah volatilitasnya tinggi, sedang, atau rendah. Itu dulu, kelompokkan dulu. Setelah itu kalian fokuskan. Makanya di JSS 75 ini kita ajarkan pair yang sifatnya ekstrim. Ya, sifatnya ekstrim. Jadi benar-benar kalau nggak profit, ya habis. Supaya apa? Teman-teman mengenang sejarah belajar teman-teman. Ya, nanti bagaimana belajar middle risk, low risk, bagaimana high risk, nanti semuanya kita pelajari. Nah, kalau teman-teman setiap ada waktu senggang, amati candle. Dan berimajinasilah dengan membaca histori candle sebelumnya, dan gerakan emosional kita untuk menjawab candle yang akan terjadi setelah candle itu bergerak. Jadi teman-teman biasakan dalam membaca, itu candle sudah berhenti. Saya sarankan teman-teman untuk membaca time frame di H1, itu tengah-tengahnya di situ. Kalau entry-nya dari M5, M1, sampai M30, kalau map-nya dari H4 sampai monthly, boleh-boleh saja, semuanya boleh. Cuman untuk pengamatan, pembacaan, itu sebaiknya masuk ke time frame H1 saja. Supaya kita arahnya itu jelas per 1 jam. Ya. Untuk yang kelas perkenalan materi ini, kita cukupkan dulu, dan semoga materi ini teman-teman tidak kaget, karena ini dan materi ini tidak asing, teman-teman dengar di telinga teman-teman masing-masing. Ya, untuk sementara kita tutup dulu, dan kita lanjutkan nanti ke materi prakteknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.